Halo sahabat-sahabat jelam semua. Kembali lagi di channel YouTube Cerita Horor dari Jeritan Kelam. Di sini lagi-lagi gua, si pria bersuara seksi, akan membawakan beragam kisah-kisah horor yang kelam dan tentunya tidak masuk di akal. Jangan lupa selalu gue ingetin lagi untuk kalian subscribe, komen, like, dan nyalakan lonceng video ini supaya gue bisa terus membagikan kisah-kisah kelam yang menyeramkan kepada kalian semua. Ya udah, gak usah berlama-lama lagi. Mari kita lanjut ke ceritanya. Let's go, baby. Teror sekolah terkutuk. Perkenalkan, namaku Denis. Aku adalah siswa SMA kelas 1 sekarang. Pada waktu SMP, aku tinggal di salah satu kota yang ada di Jawa Tengah. Tapi, saat aku masuk SMA sekarang, aku bersama kedua orang tuaku memutuskan untuk pindah ke salah satu kota yang ada di Jawa Barat karena ayahku mendapat pekerjaan di sana. Tempat tinggal baruku ini berada di wilayah yang cukup terpencil dan sepi. Bahkan saat maghrib tiba, sudah jarang kulihat penduduk yang keluar dari rumah. Yang lebih mengkhawatirkan lagi, aku melihat sekolah SMA aku yang baru, seperti tidak terurus. Bangunan-bangunan tua yang sudah tidak layak, serta banyaknya pohon-pohon rindang membuat kesan mistis menyelimutinya. Sepertinya bangunan ini lebih layak disebut sebagai bangunan terbengkalai daripada sebuah sekolah, pikirku. 1 bulan sudah aku masuk ke sekolah tersebut. Perlahan, aku mulai kenal banyak teman-teman. Irfan adalah nama sahabat dekatku di saat aku mulai masuk pertama kali. Tingkahnya yang kocak dan seru membuatku enjoy nongkrong bersamanya. Selama sebulan ini pun, aku banyak mendengar tentang desas-desus kejadian mistis kelam yang pernah terjadi di sekolah ini. Mulai dari seringnya penampakan wanita yang berlalu lalang di aula sekolah pada malam hari, sampai dengan kejadian bunuh diri penjaga sekolah di masa lalu. Tapi aku tidak menghiraukannya. Karena aku tidak percaya terhadap setan atau hal-hal mistis semacamnya. Aku dan Irfan mengikuti ekstrakurikuler pramuka di sekolah tersebut. Pada suatu hari, akan diadakan sebuah event lomba baris berbaris. Jadi untuk persiapan, malam H-1 sebelum lomba, kami anak pramuka wajib untuk menginap di sekolah. Di malam itu, kami sebagai panitia cukup sibuk mempersiapkan alat-alat untuk lomba besok. Tapi tiba-tiba, teriakan seseorang dari salah satu ruangan kelas membuat kami terkejut. Orang tersebut adalah anggota pramuka juga, yang ternyata sedang mengalami kesurupan. Teriakan keras serta diiringi amukannya membuat kami agak sedikit kerepotan menahan tubuhnya. Orang tersebut juga berkata, "Pergi kalian semua dari tempatku. Jangan mengganggu wilayah kami. Kami adalah penguasa di tempat ini." Hahaha. Sambil diakhiri dengan tertawa jahat. Tapi lagi dan lagi, aku tidak percaya dengan kejadian tersebut. Aku berpikir bahwa siswa tersebut mengalami lelah
Jadi, secara tidak sadar, dia melakukan sugesti yang terbayang di pikirannya. Akhirnya penjaga sekolah datang dan membantu untuk menetralisir siswa tersebut. Beliau juga berkata kepada kami semua agar lebih berhati-hati, tidak sendirian, dan jangan melakukan sesuatu yang negatif di sekolah ini. Akhirnya kami menganggukkan kepala, tanda paham akan perintahnya. 5 jam sudah berlalu. Tak terasa, ternyata waktu sudah menunjukkan pukul 2 malam. Semua siswa sudah tertidur lelap. Tapi, saat itu aku masih belum bisa memejamkan kedua mataku. Dan sialnya, aku kebelet untuk buang air kecil pada malam tersebut. Dengan rasa cuek, akhirnya aku memberanikan diri pergi ke toilet sendirian. Ya walaupun aku sedikit takut karena teringat kejadian kesurupan tadi. Setelah selesai, aku kembali menuju ruang kelas tempat kami tidur. Tapi tiba-tiba, di pojok dinding depan, aku melihat ada sosok pria dengan pakaian hijau sambil memegang sapu dan melirik tajam ke arahku. Dan aku baru sadar, ternyata terdapat seperti tali tambang yang melilit di bagian leher pria tersebut. Lalu, sosok tersebut sempat berkata kepadaku, "Dek, tolong lepaskan lilitan tali ini. Saya tersiksa selama ini. Tolong, Dek. Tolong." Sambil diakhiri tangisan terseduh-seduh. Aku yang terkejut melihat pemandangan tersebut, seketika dia membisu. Dengan jantung yang berdebar tidak beraturan, aku berlari kembali menuju kelas. Dan di sana, aku langsung mengambil posisi tidur di tengah-tengah temanku. Baru kali ini aku melihat pemandangan horor mengerikan secara langsung. Semoga saja aku hanya halu dan segera melupakan apa yang telah aku lihat tadi. Pada pagi harinya, kami terbangun dengan semangat yang baru. Akhirnya, aku menceritakan kejadian yang aku alami pada malam tadi kepada Irfan. Irfan terdiam mendengar ceritaku dan sempat tidak percaya akan hal yang terjadi. Tapi semoga saja itu menjadi pengalaman horor terakhir yang terjadi kepadaku. Dan pada akhirnya, acara kami di hari tersebut berjalan dengan sukses dan lancar. 1 tahun telah berlalu. Tidak ada lagi kejadian horor seram yang menimpaku. Aku berpikir, mungkin kejadian tahun lalu hanya sebagai perkenalan saja untukku. Suatu hari, aku kembali harus menjadi panitia dalam suatu event di sekolah. Kembali sebagai panitia, aku dan teman-temanku wajib untuk menginap di H-1 acara untuk mempersiapkan segala kebutuhan dan kelengkapan untuk acara besok. Kejadian malam ini merupakan kejadian paling ekstrim yang aku alami.
Tapi kali ini, Irfan juga mengalami peristiwa horor ini. Nampaknya aku dan Irfan sedang sial pada malam ini. Pada malam ini, aku dan Irfan ditugaskan untuk menghias ruangan kelas yang ada di lantai 2 sekolah untuk kebutuhan event besok. Aku menghias ruangan yang berada di sebelah kanan, sedangkan Irfan menghias ruangan yang ada di sebelah kiri. Karena rasa takut, awalnya Irfan memberi masukan agar kami bersama-sama dalam satu ruangan untuk menghiasnya. Tapi karena hal tersebut akan membuang banyak waktu, akhirnya aku memutuskan untuk berpisah masing-masing agar dapat memangkas waktu yang ada. Tapi hal tersebut merupakan keputusan yang salah pada akhirnya. Akhirnya, aku memulai pekerjaanku dengan menghias ruangan kelas bagian depan. Entah mengapa, di belakangku seperti ada orang yang sedang duduk memperhatikan ke arahku. Aku coba melawan rasa takut dan bersikap tidak peduli dengan perasaan tersebut. Tapi tiba-tiba ada suara seperti suara spidol yang diketuk ke bagian atas meja dari arah belakangku. Aku sempat terdiam sekejap, dan mau tidak mau, untuk memastikan keadaan, aku segera memutar tubuhku ke arah belakang. Hal yang aku takutkan pun terjadi. Aku melihat sosok wanita berambut panjang, berbaju putih kusam, dan terdapat banyak luka di bagian tangan dan lehernya, sedang duduk di pojok kanan kursi sambil mengetuk spidol ke arah mejanya. Senyuman menyeringainya membuat sosok tersebut menjadi sangat menyeramkan. Sosok tersebut juga mengeluarkan nada seram yang sampai sekarang selalu terbayang di dalam pikiranku. Nyaliku sudah sangat ciut melihat kejadian itu. Dengan panik, aku langsung berlari keluar ruangan tersebut. Tapi tiba-tiba, saat aku sudah berada di luar, sosok pria yang aku lihat setahun yang lalu kembali muncul berada di ujung ruangan tersebut. Kali ini, sosok tersebut 100 kali lebih mengerikan. Sosok pria tersebut terlihat sedang tergantung dengan tali tambang yang melilit lehernya di depan ruangan kelas tempat Irfan berada. Aku semakin panik ketakutan dan langsung berlari ke arah bawah tangga. Tapi lagi dan lagi aku kembali terkejut di saat melihat tubuh Irfan sudah tergeletak di tangga dan tidak sadarkan diri. Akhirnya, sambil menuruni tangga, aku langsung berteriak keras untuk meminta pertolongan. Tolong, tolong, tolong. Untungnya, beberapa siswa mendengar teriakanku dan langsung segera berlari ke arahku. Mereka terkejut melihat Irfan yang sudah tergeletak tidak sadarkan diri. Langsung dengan cepat, mereka menggotongnya dan membawa Irfan ke ruangan tempat penjaga sekolah berada. Untungnya, tidak beberapa lama, Irfan kembali sadar. Memar di sekitar lengannya akibat terjatuh dari tangga,
menjadi ingatan kelam pada malam itu yang tidak akan pernah ia lupakan seumur hidupnya. Setelah sadar, Irfan bercerita bahwa di saat dia sedang menghias ruangan kelas, ia memutar badannya untuk mengambil kardus yang ada di pintu kelas tersebut. Tapi ternyata dia melihat pemandangan mengerikan. Ia melihat sosok pria yang tergantung dengan tali tambang yang melilit di lehernya. Sama persis seperti yang aku lihat tadi, gumamku. Irfan langsung segera lari menerobos sosok tersebut. Dan ketika berada di tangga, dia terpeleset dan langsung jatuh tidak sadarkan diri. Sepertinya kesialan sedang menimpa kami berdua di malam ini. Akhirnya, akibat kejadian tersebut, aku dan Irfan dipulangkan pada malam itu. Sampai dengan aku lulus SMA, aku jarang kembali naik ke ruangan kelas yang ada di lantai 2. Untung saja kelasku selalu ada di lantai 1. Dan sampai dengan aku lulus, sudah tidak ada lagi kejadian menyeramkan yang datang kepadaku maupun kepada sahabatku Irfan. Aku berpikir, mungkin hal ini seperti teguran bagiku untuk selalu rajin beribadah dan menghargai seluruh makhluk yang kasat mata maupun yang tidak kasat mata. Oke, sekian kisah yang gue bawain saat ini. Semoga kisah ini mengandung banyak pembelajaran dan tentunya membuat kita semakin mengerti bahwa selain kita sebagai manusia, di dalam bumi yang luas ini juga terdapat makhluk-makhluk lainnya yang kasat mata maupun tidak kasat mata. Kali ini gue tidak memberikan treat horor di video ini. Tapi jangan khawatir, nanti gue akan buat video secara terpisah yang isinya adalah beberapa treat horor seram yang kelam yang bakal gue sajiin. Semoga kalian sehat selalu dan terhibur oleh konten horor kelam yang gue sajikan. Untuk sahabat-sahabat jelam semua, jangan lupa kalian subscribe, komen, like, dan selalu nyalakan loncengnya. Akhir kata, gua, pria bersuara seksi undur diri. Bye.